Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik kita kali ini yaitu tata cara melakukan mentoring. Program mentoring merupakan salah satu metode yang efektif untuk pengembangan kompetensi karyawan. Berbeda dengan coaching, mentoring adalah program jangka panjang dan memiliki nilai strategis pada satu atau dua bidang kompetensi tertentu. Sedangkan coaching dilakukan pada kondisi yang ad hoc dan bersifat jangka pendek. Program mentoring merupakan bagian dari talent management yang ditujukan khususnya untuk core team. Baik sebagai mentor atau mentee, Anda akan memperoleh manfaat besar selama proses mentoring berlangsung. Berikut adalah hal-hal yang perlu disepakati antara mentor dan mentee agar proses mentoring dapat berlangsung secara efektif. Pertama, menetapkan sasaran mentoring. Perlu disepakati sasaran pengembangan kompetensi jangka panjang yang antara lain meliputi aspek teknis, bisnis, soft skills, sales, atau apapun yang diperlukan perusahaan. Lingkup kompetensi yang dikembangkan perlu dibatasi 1 sampai dengan maksimal 3 kompetensi utama. Kedua, kesepakatan mengenai proses mentoring. Metode, mekanisme, dan proses mentoring perlu disepakati bersama, meliputi frekuensi pertemuan, topik yang dibahas, metode pembahasan, dan mekanisme pertemuan yang bisa dilakukan melalui temu muka, video conference, telepon, atau media elektronik lainnya. Bila lokasi antara mentor dan mentee berjauhan atau di luar kota, maka media elektronik dapat dipergunakan secara intensif. Ketiga, aspek inisiatif. Kedua pihak perlu sepakat untuk saling proaktif dalam menjalin komunikasi, pembahasan masalah yang timbul, pengembangan solusi, dan sebagainya. Keempat, style dalam komunikasi. Saat komunikasi, perlu ada keseimbangan antara komunikasi verbal, questioning, listening, dan verifikasi. Metode questioning tidak hanya dilakukan oleh mentee, namun juga oleh mentor. Mekanisme questioning bagi mentor sangat perlu karena akan mengembangkan pola pikir mentee sejalan dengan alur pertanyaan yang diajukan oleh mentor. Kelima, perluasan jaringan relasi. Kedua pihak perlu untuk mengembangkan networking terkait dengan lingkup kompetensi yang tengah dikembangkan. Pengembangan melalui networking sangat perlu guna memperdalam dan memperluas wawasan kompetensi. Keenam, aspek kejujuran. Kedua pihak perlu menyepakati untuk senantiasa jujur dan mengatakan apa adanya atas seluruh aspek yang disampaikan, baik dari pihak mentor dan juga mentee. Bila ada hal yang disembunyikan atau tidak transparan, maka akan menghambat proses pengembangan kompetensi. Ketujuh, evaluasi. Mentor perlu untuk melakukan evaluasi atas progres yang telah dicapai pada periode tertentu. Apakah mingguan, bulanan, triwulan, atau waktu yang disepakati bersama. Program mentoring perlu untuk senantiasa diadakan dan dikoordinasikan oleh perusahaan sebagai proses pengembangan kompetensi karyawan. Tim Human Capital Development perlu secara proaktif melakukan koordinasi atas penyelenggaraan mentoring program dengan memilih potensial karyawan sebagai mentee dan menetapkan kompeten leader sebagai mentor. Demikianlah inti penjelasan pada topik tata cara melakukan mentoring. Sampai jumpa.